Haleluya, shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Saya percaya saudara saat ini tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Tentunya kembali lagi kita dalam renungan online GPDI Efrata yang ada. Renungan firman Allah kita perlu ada dalam kehidupan kita untuk yang pastinya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita menikmati dan belajar firman Allah atau renungan firman Allah saat ini, tentunya mari sama-sama saya rindu kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti nyata kalau kami boleh ada sampai saat ini, detik ini, kami percaya, kami tahu bahwa semua hanya karena kemurahan, anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami, karena kami tahu semua yang kami miliki semua adalah berkat Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya ya Tuhan? Selain kami datang sujud memuji dan menyembah Engkau, terutama melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang pasti di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya saudara-saudari, shalom buat kita semua yang ada saat ini dimanapun Anda berada. Ya, kita bersyukur saat ini kita masih boleh menikmati renungan firman Allah. Ya, kita bersyukur saat ini kita masih boleh menikmati renungan firman Allah. Itu adalah kekuatan yang sangat penting. Ya, saya mau katakan bahwa renungan firman Allah itu adalah kekuatan atau jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, jaminan yang pasti, yang mengandung janji yang pasti. Ya, tidak seperti apa yang dunia berikan. Ya, tetapi di dalam firman Allah ada janji dan jaminan yang pasti dalam kehidupan kita orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu adalah janji firman Tuhan. Untuk apa? Kita terus melakukan dalam setiap kehidupan kita, yang tentunya kita tahu bahwa kita yang hanya sementara di dunia ini, kita tidak tahu waktu kapan kita, tetapi mari kita mau menjaga hidup kita lewat firman Allah saudara. Mari sama-sama saya rindu kita membuka Alkitab kita dimanapun saudara berada. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 saudara. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ya, puji nama Tuhan, di sini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan. Perikop di sini atau tema di sini berbicara tentang dua macam dasar. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudari, di sini kita bisa melihat di dalam firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dan ayat 24 sampai 27 di sini. Kalau kita perhatikan di sini berbicara tentang dua macam dasar. Tentunya ada dua orang di sini, dua jenis orang yang disebut orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Bagaimana kalau saya boleh katakan di sini mereka mempunyai tujuan yang sama. Ya,
mempunyai tujuan yang sama, tetapi diakhiri dengan akhir yang berbeda. Ya, dengan akhir yang berbeda. Mereka mempunyai tujuan yang sama, tetapi di akhirnya itu mereka tidak sama, mereka berbeda. Ya. Kalau kita lihat di sini, kalau saudara perhatikan firman Allah, di situ dikatakan bahwa ada 2 orang yang mendirikan rumah. Ya, 2 orang yang mendirikan rumah di sini. Tetapi mereka mempunyai cara yang berbeda. Ya, mendirikan rumah tetapi mempunyai cara yang berbeda. Dan tentunya kalau kita memperhatikan firman Allah di sini, di dalam ayat yang ke-24, di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, di sini Tuhan kaitkan atau firman Allah kaitkan perkataan Tuhan atau firman yang datang dalam kehidupan kita orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara perhatikan di sini, ya, seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang menjadi perbedaan dengan orang yang mendirikan rumah juga, tetapi di atas pasir, yang menjadi perbedaannya di sini adalah bahwa orang yang bijaksana itu bukan saja mendengar, ya, tetapi dia melakukan. Nah, sedangkan orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang disebut bodoh itu, dia hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Artinya begini saudara, lewat firman Allah ini kembali datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saudara perhatikan, lewat firman Allah yang Tuhan tuliskan untuk kita meresponi, merenungkan di dalam kehidupan kita orang percaya, dan kita harus mengerti bahwa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah hidup seperti orang yang bijaksana ini tadi. Ya, hidup seperti orang yang bijaksana ini, melakukan firman Allah. Simpel saudara, perkataan dan kalimatnya simpel. Melakukan firman Allah. Kemudian ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dia didirikan di atas batu. Ini adalah sifat kebijaksanaan dari orang tersebut untuk mendirikan sebuah rumah, sehingga kalau saya boleh artikan, berbicara tentang badai atau gelombang, di sini dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah, kalau saya boleh artikan, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, kalau saya boleh artikan dalam kehidupan kita jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika kita masih ada di dunia ini, kalau saya boleh artikan itu berbicara tentang masalah hidup yang terus datang dalam kehidupan kita. Dan mungkin saya mau katakan masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup kita. Jadi saya boleh katakan bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk hidup kita yang adalah rumah ini menjadi kokoh, kuat, ya, untuk membentuk hidup kita menjadi lebih kokoh, kuat, ya, di hadapan Tuhan. Ya, itu maksud dari firman Tuhan ini, saudara. Saudara harus mengerti bahwa yang Tuhan maksudkan di sini adalah untuk supaya hidup kita lebih kuat lagi, lebih kokoh dalam kita membawa hidup ini, agar tidak mudah hancur, saudara. Kalau saudara hidup kita hancur seperti orang bodoh ini dikatakan, datanglah banjir, datanglah badai, datanglah hujan, angin melanda dan hancur rumah itu. Ya, kehidupannya artinya kehidupannya tidak kokoh, tidak kuat, tapi mengalami kehancuran. Tidak sanggup menjalani setiap masalah yang Tuhan izinkan yang terjadi.
kita tahu kan hari-hari ini, pribadi lepas pribadi, saudara dimanapun, kita tidak luput dari yang namanya masalah yang datang dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita pasti mengalami yang namanya putus asa, rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Tapi ingat, kalau kita tahu firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan untuk kita menjalani hidup ini. Dan itu harus ada di dalam kehidupan saudara juga untuk mengokohkan atau memberikan kekuatan untuk hidup saudara menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya, menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang saat ini menekankan kita sebagai orang percaya untuk bukan saja mendengar, saudara. Jelas, bukan saja mendengar, tapi melakukan dengan setia. Banyak juga pendengar yang setia, tapi belum tentu mereka melakukan dengan setia. Banyak pendengar yang setia, tapi belum tentu mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang setia. Tapi saya percaya, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang datang saat ini, kembali lagi ya, mendorong hidup kita sebagai Tuhan untuk supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita ke depan, untuk seharusnya kita menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan sehingga kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, tetap kuat, saudara, dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah takut dan khawatir, karena roh atau kuasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Ya, saya mau tekankan lewat firman Allah ini, mari hiduplah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di ayat 21 dalam pasal yang sama, kalau kita mundur di sini saudara perhatikan ayat 21 dalam pasal yang sama, pasal 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, saudara, jelas sekali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, melainkan mereka yang menuruti, mengikuti firman Allah, aturan Allah. Mereka lah yang akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara yang saat ini mendengar renungan firman Allah, saudara dikuatkan lagi, dibentuk lagi lewat firman Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh di hari-hari ini, agar kita tidak sia-sia perjuangan kita. Rasul Paulus katakan pertandingan kita, ya, pertandingan kita, dalam pertandingan kita beroleh kemenangan. Amin, saudara, beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan, asalkan saudara mau setia melakukan firman Allah. Haleluya, saudara, biarlah firman Allah ini memberkati kita. Renungan ini menguatkan kita lagi untuk kita lagi menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja total, menjadi jemaat Tuhan, anak Tuhan yang bekerja total di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tugas pertandingan ini. Amin, saudara. Pegang firman Tuhan, karena dia jaminan hidup saudara-saudari. Kita tutup renungan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati lagi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu di hari-hari yang semakin penuh dengan kejahatan di dunia ini Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus dituntut untuk lebih setia di dalam firman-Mu. Kami tidak mau jatuh Tuhan, terus-menerus dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kami tidak mau terperangkap di dalam dunia ini Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang setia mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang datang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang setia
menghargai setiap proses Tuhan dalam hidup kami untuk membentuk kami. Ketika badai itu datang, masalah itu datang dalam hidup kami tetap kuat dan kokoh karena kami tahu bahwa firman-Mu ada dalam hidup kami. Jikalau kami terus melakukan kebenaran firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang bukan hanya mendengar, tetapi terutama kami mau juga melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga jaminan kehidupan yang kekal menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan juga buat negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negara kami Tuhan. Engkau tolong negara kami ini, biarlah kedamaian boleh terjadi bagi negeri kami ya Tuhan. Memberkati setiap pemerintah kami, baik dari presiden serta jajarannya sampai kepada pemimpin-pemimpin kami yang paling bawah. Kami percaya diberkati oleh Tuhan, dan biarlah mereka boleh mengerjakan setiap tugas pekerjaan mereka ini dengan tanggung jawab dengan baik, agar ke depan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan kami percaya bahwa lewat firman yang sudah kami dengar ini, kami mengimani dan percaya setiap kami yang mengalami kelemahan Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru daripada Tuhan. Setiap kami yang mengalami Tuhan sakit, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa kesembuhan, pemulihan yang sempurna kami percaya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini, buat saat ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.